juga boleh dapat berkat secara jasmani. Betul. Siapa yang siap memulai ibadah pada sore hari ini boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Oke, kita mau sama-sama berdoa ya. Selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Bapa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu. Kami bersyukur kalau pada sore hari ini kami boleh sama-sama berkumpul Tuhan. Kami mau merayakan kelahiran-Mu. Kami mau merayakan Natal bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami anak-anak muda di tempat ini. Supaya kami pulang bukan dengan tangan kosong Tuhan. Tapi kami membawa berkat-berkat yang luar biasa. Kami pulang menjadi anak-anak yang luar biasa. Amin. Dan semakin memberkati banyak orang-orang di sekitar Amin. kami. Tuhan kiranya juga berkati pembicara pada sore hari ini Tuhan. Pastor Albert Tuhan, kiranya Tuhan juga akan memberikan hikmat karunia supaya kami dapat sama-sama belajar lewat sharing dan juga berkat firman yang akan disampaikan Bapak. Terima kasih Tuhan berkati setiap kami yang akan ikut dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan berikan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Come on, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Sing His praise again and again. Come on, bless the Lord, oh my soul. Sing His praise again and again. Be magnified, be glorified, be lifted high over it all. Come on and bless the Lord, oh
setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Yesus. Kami bersyukur Bapa, sebab kehadiran-Mu memberikan kami pengharapan. Kehadiran-Mu memberikan kami rasa percaya Tuhan, bahwa Kau satu-satu pribadi yang dapat kami andalkan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita membuka hati, masuk hadirat Tuhan lebih dalam. Haleluya. Blessed assurance, Jesus is mine. Has been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, was in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow is order my steps. So this is my story, this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. Teman-teman kami aja berdiri, sama-sama kita menyatakan who will never fail. He will never fail. She didn't fail yesterday. Thank you, Jesus. He will fail you now. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I say I sought the Lord, and He heard, and He answered.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di sore hari ini kami boleh merayakan Christmas, Natal, di mana Kristus lahir ke dalam dunia Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Minta hikmat, wahyu dan pengertian Tuhan turun tengah-tengah kami. Karena kami percaya Tuhan, pesan Natal di sore hari ini akan mengubah hidup kami, mengubah cara berpikir kami, dan hati kami akan mengalami dijamah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar adalah asalnya daripada Tuhan sendiri. Dan urapi setiap jemaat-Mu yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dan yang siap menerima kebenaran firman Tuhan semua katakan amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara semua, teman-teman semua. Shalom. Aduh, lain Natal kok lemes banget. Shalom. Wow, saya berharap teman-teman antusias sebagaimana juga saya antusias di sore hari ini. Dan sebelumnya izinkan saya menyampaikan terima kasih buat kesempatan kepercayaan yang luar biasa. Hari ini di sore ini boleh melayani di tengah-tengah teman-teman di Youth GBI BSB. Dan perkenalkan, nama saya Pastor Albert Sudi Saputra. Saat ini saya melayani sebagai Mission and Development Pastor dari Gereja Sinode Yesus Hidup Sejati. Dan saya tidak datang sendiri, dan sore ini saya ditemani oleh istri saya yang luar biasa. Oke. Ya, terima kasih. Untuk mungkin teman-teman yang pengen kenal lebih lanjut bisa ngikuti sosial media saya di IG Albertus.Saputra. Saya biasa ngasih konten-konten yang menurut saya bisa memberkati teman-teman semua. Saya buat relate agar teman-teman siapapun yang membaca bisa diberkati dan dibangun hidupnya. Oke, hari ini kita punya tema yang menurut saya waktu saya membuatnya pun, waktu saya menulis, saya juga merasa diberkati. Ya, jadi sebelum menyampaikan yang ngomong ini harus diberkati dulu. Kalau enggak nanti enggak nyambung nih. Ya, dan temanya adalah I'm here, bahwa aku di sini. Kita buka di Matius pasal 1 ayat 20 sampai 23. Izinkan saya pakai versi TPT The Passion Translation berkata demikian. Sementara Yusuf sedang memikirkan bagaimana ia harus menghadapi semua ini. Ia mendapat sebuah mimpi. Malaikat Tuhan berbicara kepada dalam mimpi itu, Yusuf keturunan Daud, jangan ragu untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Kehamilannya berasal dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat dia mengandung. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ketika itu terjadi, engkaulah yang akan menamainya Yesus, yang berarti Tuhan menyelamatkan. Karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dan semua ini terjadi untuk menggenapi apa yang dibuatkan Tuhan melalui Nabi. Ayat 23 ini sebagai penekanan kita. Perhatikan ini, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamainya Immanuel, yang dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan beserta kita. Teman-teman, saudara, tahukah bahwa sesuatu yang powerful sudah Bapa berikan buat kita. Yaitu apa? Kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia ini merupakan suatu hal yang ajaib teman-teman. Kok bisa? Tahukah bahwa sebelum Yesus lahir di Bethlehem, dunia ini penuh dengan keheningan, sepi. Oh. Ya, 400 tahun, bayangin. Siapa yang pernah di silent treatment? Kalau bahasa zaman sekarangnya, ke bahasa kerennya di silent treatment. Siapa yang pernah di silent treatment orang? Didiemin orang gitu, didiemin temen, didiemin pacar, didiemin mantan mungkin yang gak jelas tiba-tiba didiemin aja gitu. Pernah siapa ngalamin? Angkat tangan? Angkat tangan dong, tinggi-tinggi dong. Oh ya, apa saya doang yang pernah? Ya. Semua pernah ngalamin silent treatment ya? Saya mau tanya, enak gak? Waktu didiemin gitu, enak gak rasanya? Ada yang nyaman gitu, wah aku didiemin nyaman pastor gitu. Enggak ya, kalau didiemin tuh rasanya gak nyaman loh. Salahnya apa, bener ya juga gak tahu ya, salahnya di mana, benernya juga gak jelas. Kayak didiemin, ya suaranya gak ada. Yang kita lakuin bener salah gak tahu, sama nih. Ini juga sama, sebelum Yesus lahir di Bethlehem, dunia itu penuh dengan keheningan panjang.
Jadi ini perjanjian lama dengan perjanjian baru tuh selisihnya 400 tahun. Ya. Lama banget ratusan tahun tuh gak ada suara, tidak ada tuntunan, tidak ada pimpinan. Wow, mungkin Israel juga bertanya gini, Tuhan apakah engkau masih bersama dengan kami? Tuhan apakah engkau itu masih peduli dengan kami? Ya. Tuhan apakah engkau masih melihat kami? Mungkin sama dengan hidup kita hari ini yang mungkin lagi banyak struggle-nya, masalahnya, pergumulannya. Dan kau berkata demikian, Tuhan sebenarnya kau tuh sayang gak sih sama aku? Tuhan engkau tuh sebenarnya dengerin gak sih aku doa? Kok gak ada jawab-jawab? Ya. Atau mungkin kau punya pikiran, Tuhan sebenarnya engkau lihat aku apa enggak ya? Jangan-jangan gak dilihat. Dan menariknya di sini, cara Tuhan menjawab manusia itu dengan cara yang tidak terduga. Bukan dia kirim malaikat. Bukan dia bicara lewat badai, dia lewat api dan lain sebagainya. Tetapi Bapa menjawab ya, lewat seorang bayi Yesus yang lahir di dalam dunia. Dan Natal adalah waktu di mana Tuhan berkata, aku tidak jauh. Aku tidak diam. Kata siapa Tuhan diam? Tuhan tuh sampai hari ini ya, walaupun teman-teman berkata gini, Tuhan itu sebenarnya bekerja atau enggak ya? Hei, sekalipun kamu tidak melihat, sekalipun kamu tidak merasakan bahwa dia sedang bekerja dalam hidupmu. Coba dengarkan ini baik-baik. Dia tetap bekerja sekalipun kau tidak melihatnya. Dia tetap bekerja sekalipun engkau tidak merasakan apa-apa bahwa dia sedang bekerja dalam hidupmu. Sampai detik ini, kalau kamu sampai bernafas hari ini juga, sore ini, dia masih bekerja di dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan gak diam. Ya. Dan juga satu lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Seringkali kita berkata, jangan-jangan Tuhan meninggalkan saya. Tuhan itu gak pernah meninggalkanmu. Kita yang sering menjauh dari Tuhan. Tuhan gak pernah ninggalin kita. Dan hari ini Tuhan mau bicara sama kita bahwa, hey, I'm here. Aku di sini untuk kamu. Dia bukan Tuhan yang jauh. Yang pertama, God didn't send a message. He came himself. Bahwa Tuhan itu tidak sekedar dia mengirim sebuah pesan. Tapi dia datang. Dengan dirinya sendiri dia datang. Teman-teman, kebanyakan manusia ya, kebanyakan teman deh. Kalau mungkin teman-teman punya peduli nih sama teman. Apa yang teman lakuin? Kirim WA, betul ya? Halo apa kabar? Tanda kita peduli, betul ya? Kita tahu nih, ini teman saya kayaknya ada masalah deh. Kita peduli nih. WA. Hai, apa kabar? Peduli. Tapi kalau beneran kita sungguh peduli, kita nggak cuma sekedar WA. Tapi kita datengin. Hei, kamu di mana? Kamu lagi di kos, dekat kuliah kampus, atau mungkin di rumah, atau mungkin di mana? Yuk kita ngopi bareng yuk. Yuk kita ngobrol yuk. Kalau sungguh peduli, dia akan datang dengan sendirinya. Betul gak sih? Betul gak sih? Ya. Jadi bukan gak cuma sekedar WA doang. Kalau beneran sungguh peduli, dia akan datang. Bukankah demikian juga Tuhan? Ya. Ketika melihat dunia itu hancur karena dosa, dia tidak hanya kirim sebuah hukum Taurat, dia gak cuma kirim nabinya, dia gak cuma kirim berkatnya, tetapi dia datang sendiri. Dan kehadiran Yesus di dalam dunia ini adalah bukti dari cinta Tuhan yang paling besar. Tuhan itu gak perlu ngasih bukti apa-apa ke kita bahwa apakah Yesus tuh sayang sama saya, Yesus tuh cinta gak sama saya, apakah Bapa di sorga sayang sama saya. Hei, kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini merupakan sebuah bukti terbesar dari kasih sayang Tuhan untuk kita semua. Jadi kalau pengen ngerti apa sih bukti cinta terbesarnya? Kehadiran Yesus. Ya. Karena inilah waktu yang dinanti-nantikan oleh Bapa. Ketika sewaktu manusia pertama kali jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia sudah mikirin nih. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, nggak sekedar gini, oke, hari itu Adam dan Hawa terpisah nih, ya, nggak bisa nih hidup Taman Eden. Masalahnya bukan di situ.
Yang paling menurut saya pribadi, yang paling menyakitkan hati Tuhan bukan itu. Bukan melihat manusia terusir. Tapi bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan yang tadinya begitu intim, yang begitu dekat. Tapi karena dosa membuat hubungan itu terpisah. Dan Bapak gak mau. Sehingga dia sudah memikirkan suatu plan, suatu rencana. Karya penyelamatan. Bagaimana one day dia nyiapin karyanya di mana Yesus akan lahir di tengah-tengah dunia. Dan mati untuk menebus dosa-dosa kita semua. Supaya apa? Satu, dosa-dosamu diampuni. Yang kedua yang paling penting adalah bagaimana hubungan kita dengan Bapa di surga menjadi utuh karena Yesus adalah jembatannya. Yesus tidak hanya mau menolongmu dari jauh. Yesus gak hanya sekedar dia mau dekat dengan kamu, mengusap air matamu, memberikan penghiburan padamu, membalut luka hatimu. Tapi dia juga mau duduk di ruang kehidupanmu. Coba deh teman-teman. Berapa besar sih kita sediakan ruang di hati kita buat Tuhan? Jangan-jangan kita kasih ruang buat Tuhan itu ruangannya kecil, sempit ya. Mungkin zaman dulu ada singkatan RSSSSS ya. Kalau RS jelas ya, RSS rumah sangat sederhana. Ini benar-benar RSSSS ruang sangat sederhana. Alias sempit sekali. Coba deh hari ini kita periksa di hati kita masing-masing. Ruang hatimu untuk Tuhan seberapa sih? Apa kau memberikan kasih space yang besar untuk Tuhan bekerja di hidupmu? Atau kamu cuma memberikan, dari mana pastor kita tahu bahwa aku memberikan ruang yang besar untuk Tuhan? Sederhana, kamu punya waktu enggak buat Tuhan? Bangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Ayo, kamu baca firman enggak? Kamu berdoa enggak? Itu bagian, oh saya dengar firman pastor, kapan? Itu kalau sosial media lewat yang cuma 1 menitan itu bukan. Ya yes itu firman Tuhan betul sih. Tapi itu cuma renungan teman-teman. Teman-teman perlu membaca firman Tuhan. Ya 1 pasal, 2 pasal. Belajarlah untuk dengar itu gak cuma dengar dari sosial media aja. Tapi teman-teman juga membaca. Berdoa seberapa sih kamu berikan ruang buat Tuhan buat kehidupanmu. Kamu pengen Tuhan bekerja dengan luar biasa di hidupmu. Tapi masalahnya gini, kamu kasih ruang gak buat Tuhan? Dan menariknya lagi, Yesus tidak datang ke istana, tapi dia lahir di kandang. Mau tahu gak kenapa? Supaya tidak ada tempat di dunia ini yang terlalu kotor bagi dia untuk dihadir. Jadi kalau kamu merasa hidupmu nih sekarang nih, pastor hidupku nih kotor, tapi enggak, saya ini sebenarnya melakukan begitu banyak hal yang dosa yang orang lain gak tahu. Hidup saya kotor pastor. Nobody knows, gak ada orang tahu. Tapi tahu enggak, Yesusmu juga mau hadir di situ loh. Yesusmu juga mau lahir di hatimu. Yesusmu juga mau lahir di hidupmu. Sekotor apapun kau rasa hidupmu kotor banget. Beberapa waktu lalu ada seorang yang sekonselingin dari luar pulau. Masih muda sekali. Terus dia cerita, dia sudah mungkin 2 tahun sudah tidak melayani Tuhan. Padahal dia dipakai Tuhan dalam karunia kesembuhan. Dan dia cerita bahwa dia punya keterikatan dosa tentang dosa anak muda. Dia merasa dirinya gak berharga, dia merasa dirinya kotor, sangat berdosa, gak berharga, gak layak dan sebagainya, komplit dah paketnya. Terus dia ngomong, pastor aku pengen lepas, gimana caranya? Saya cuma berkata, tahu nggak? Yesus tuh sudah mengasihimu bahkan ketika kamu tuh masih berdosa. Sebelumnya dia pakai Tuhan luar biasa. Tapi ketika dia jatuh dia merasa, apakah Yesus mau terima saya lagi ya? Tahu nggak teman-teman? Yesus lahir di kandang supaya mau tempat hidupmu, ruang hidupmu sekotor apapun itu, Yesus mau ada di sana. Yesus mau tinggal sama-sama kamu. Yesus mau hidup bersama kamu. Nggak ada tempat yang terlalu kotor buat dia tuh nggak ada. Tidak ada hidup yang terlalu rusak yang Tuhan nggak bisa pulihkan teman-teman. Apapun hidupmu, apapun latar belakangmu,
Tuhan sanggup pulihkan. Amin. Jadi apapun kondisimu hari ini, sekotor apapun, hari ini Yesus mau berkata, I'm here. Dan dia tidak datang sebagai raja yang sudah dewasa, tapi sebagai bayi. Bayi itu rapuh. Ya. Saking lembutnya tuh rapuh banget, rentan. Kenapa kok demikian? Kenapa nggak langsung jadi bayi gede? Nggak ada. Supaya tidak ada hati yang terlalu rapuh baginya untuk dipahami. Mungkin hari ini ada yang berkata gini, Tuhan itu nggak ngerti hatiku. Tuhan tuh nggak ngerti rasanya. Percayalah, Tuhan tuh pernah jadi manusia dan dia ngerti betul apa yang kamu rasakan. Dikecewakan, dikhianati. Apa yang belum pernah dirasakan, dia sudah rasakan semua. Jadi jangan berkata dia nggak paham. Ya, dia sangat memahami. Dan hari ini Yesus mau berkata kepadamu, I'm here. Aku di sini bukan hanya di gereja, tapi juga ada di rumahmu, di sekolahmu, di kampusmu. Dia ada di mana-mana. Dia mau berkata, I'm here di ruang gelapmu, di mana ada ruang-ruang engkau simpan marahmu, engkau simpan kepahitanmu, engkau nggak bisa mengampuni orang. Ya, engkau simpan kekecewaanmu. Dia juga berkata, I'm here di masa paling burukmu. Mungkin hari ini ada yang punya trauma masa lalu, nggak ada yang tahu juga. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan mau ada di sana untuk memulihkanmu. Dan dia mau berkata juga, I'm here sebelum kau berubah, sebelum kau kuat, sebelum kau pulih. Dia ada bersama dengan kamu. Poin yang kedua, when you can't find God, God finds you. Ketika kamu tidak menemukan Tuhan, Tuhanlah yang akan menemukan kamu. Saya percaya gak mudah orang-orang yang sedang merasa lagi down hidupnya, lagi depresi, frustasi, merasa gagal, jatuh berulang-ulang. Untuk bangkit lagi saya tahu gak gampang. Apalagi mau datang ke Tuhan, rasanya sungkan banget. Doa aja sungkan rasanya. Betul ya? Kalau kita lagi jatuh dalam dosa, mau doa ke Tuhan rasanya sungkan banget. Tapi tahu gak, ketika kamu tidak bisa menemukan Tuhan, Tuhanlah yang akan menemukan kamu. Tidak ada tempat yang tersembunyi buat Tuhan untuk menemukan kamu. Kamu mau ngumpet dimanapun. Kamu mau lari kemanapun. Kamu mau lari kemana-mana, tempat tongkrong dan sebagainya. Hei, Tuhan ada di sana. Dan dia akan selalu menemukan kamu. Kenapa? Kamu anaknya. Sejak di Taman Eden, Tuhan bertanya. Suatu kali Adam jatuh dan dalam dosa. Dan Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Tuhan itu bukan gak tahu. Dia itu Tuhan yang maha tahu. Tahu banget. Saya kalau lihat konteksnya itu ya ternyata tuh ini tuh pertanyaannya sebenarnya relational. Ini hubungan. Bukannya dia gak tahu. Dia tahu Adam di mana. Tapi di situ kenapa kok ditanya? Udah tahu kok tanya? Karena Tuhan ingin Adam tahu bahwa Adam mungkin bersembunyi dari Tuhan. Sama kayak kita. Berbuat dosa. Terus menjauh dari Tuhan. Biasanya yang duduk depan. Terus mulai duduk di tengah. Undur lagi tuh. Habis duduk di tengah. Duduknya di belakang. Udahlah di belakang aja. Kasih kesempatan yang lain duduk depan. Alasannya gitu sih. Padahal enggak. Ini lagi undur benernya. Ya. Kalau undur kan gitu, undur itu enggak langsung keluar gitu, enggak. Sama Tuhan tuh biasa gini, dari depan dia ke tengah, habis tengah belakang, habis ke belakang, nah itu tuh langsung tuh parkiran, ya kan, ngacir dah keluar. Kita tuh kalau mundur dari Tuhan tuh modelannya begitu, pelan, 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 pelan. Enggak ada yang langsung keluar tuh enggak ada. Saya enggak percaya. Entah undur dari ibadah, entah undur dari pelayanan, semuanya serba pelan, 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 slowly but sure sih. Pelan-pelan tapi beneran sih. Tapi hari ini, Tuhan mau ngomong sama kamu bahwa, hei kemanapun kamu pergi, mau coba-coba bersembunyi, dia akan selalu menemukanmu. Dan Natal adalah Tuhan yang berkata kepada manusia yang hilang, even if you don't come to me, I will come to you. Ketika engkau enggak datang kepadaku, aku yang akan datang kepadamu.
Dan Tuhan selalu punya cara bagaimana dia akan datang untuk hidup setiap kita. Jadi apapun kondisimu hari ini, musim hidupmu seperti apa, strugglemu, masalahmu seperti apa. Good news, kabar baik hari ini. Kalau kamu gak datang ke Tuhan, Tuhan bisa datang ke kamu dengan berbagai macam cara. Kamu pikir kamu jauh, Yesus berkata, aku yang akan mendekat. Ya. Kamu pikir kamu tersesat, Yesus mau berkata, aku yang akan menemukanmu. Kamu pikir kamu kotor, Yesus berkata bahwa aku lahir dalam kandang supaya kamu tahu bahwa tidak ada kondisi yang membuatku menjauh dari kamu. Jadi apapun kondisimu hari ini, Yesus gak pernah jauh-jauh. Yesus selalu dekat. Dan Natal bukan tentang kamu yang kembali kepada Tuhan. Karena Natal adalah tentang Tuhan yang datang kepadamu terlebih dulu. Kekristenan itu bicara soal apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Inisiatornya yang selalu berinisiatif selalu Tuhan. Yang ketiga, His presence is the healing you didn't know you need. Hadiratnya akan memulihkanmu. Saya percaya bahwa Natal bukan hanya dekorasi. Ini kata dekorasinya bagus ya teman-teman ya. Bukan hanya lagu, kita nyanyi mulai lagu Natal. Tapi Natal adalah penyembuhan. Natal adalah bicara soal pemulihan teman-teman. Karena ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh waktu. Sering kita berkata mungkin kalau punya luka di hati kita, kita berkata nanti biar waktu yang akan memulihkan. Hehe. Luka itu akan selalu ada kalau kamu gak datang ke Yesus. Tapi kalau kamu datang ke Yesus, Yesusmu akan memulihkan lukamu. Amin. Waktu bisa memulihkan? Oh tentu tidak. Ada tuh yang puluhan tahun masih kepahitan. Ada tuh yang puluhan tahun dalam kondisi marah. Ada. Karena mungkin orang berpikir bahwa biar waktu yang memulihkan. Enggak. Kalau kamu gak datang ke Yesus, hidupmu gak bisa dipulihkan. Hidupmu gak bisa sembuhkan. Ada kekosongan yang tidak bisa ditutup oleh pencapaian. Ini untuk orang-orang yang mencari pencapaian achievement di luar supaya kelihatan wow, supaya kelihatan precious, supaya kelihatan berharga. Teman-teman tahu nggak? Sebelum kamu mencapai hal-hal yang demikian luar biasa di luar, tahukah bahwa identitas kamu adalah sebagai anak-anak Tuhan adalah, hey, kamu berharga di mata Tuhan. Kamu dikasihi. Kamu dicintai. Amin. Itu identitasmu. Enggak ada bapak yang enggak sayang sama anaknya. Setiap bapak itu pasti sayang sama anaknya. Saya aja bapak yang enggak sempurna, sayang sama anak saya. Saya juga percaya kita punya bapak di surga yang sempurna. Dia sayang sama setiap kita. Jadi kalau kamu merasa bahwa, tapi di rumah aku dikatakan enggak bisa apa-apa, ya, dikatakan hal negatif, dikasih stempel-stempel sama teman di sekolah, seperti dikasih labeling, apapun labelmu, yang teman-teman taruh atau orang-orang bahkan even keluargamu taruh dalam hidupmu, dengarkan baik-baik, kamu berharga di mata Tuhan, kamu dicintai, kamu dikasihi, kamu berharga. Kamu penting, hidupmu penting. Di saat orang lain di luar sana ngomong gini, hidupmu gak penting tuh. Ada kamu gak ada bedanya. Tapi bagi Yesus berkata hari ini, hidupmu penting buat aku. Jangan nyerah. Amin. Apapun kondisimu hari ini. Ada ketakutan yang tidak bisa ditenangkan oleh kata-kata manusia. Mungkin hari ini ada teman-teman yang takut, terutama Gen Z biasanya takut dengan masa depan. Masa depan itu sudah terjadi apa belum? Belum ya, tapi begitu banyak orang takut dengan masa depan. Percayalah, kalau kita ikut Tuhan, Yesus tinggal dalam hidupmu. Bagianmu itu kan dia tuh pokok anggur yang sejati. Dan kita cuma ranting-rantingnya. Bagian kita apa? Melekat aja ke Tuhan.
nanti hidup kita berbuah. Berbuah itu gak perlu dikejar. Berbuah itu datang dengan sendirinya ketika prosesnya benar. Ya kan? Bagian kita apa sih? Yuk melekat ke Tuhan. Yuk bangun kebiasaan yang benar. Kebiasaan yang baik. Apa yang kamu lakukan setiap hari? Karena itu menentukan masa depanmu seperti apa. Circle-mu bagaimana? Pertemananmu bagaimana? Itu juga menentukan masa depanmu seperti apa. Melekatlah kepada Tuhan. Karena saya percaya hadirnya Tuhan akan mengubahkan segalanya. Saat Yesus hadir dalam badai, ya, badainya nggak langsung berhenti. Tetapi murid-murid tenang. Kenapa? Karena Yesusnya ada dalam perahu, sama dengan hidup kita mungkin saat ini. Ada badai kehidupan, masalah dalam hidupmu. Kok nggak berhenti-berhenti ya pastor ya? Kok masalahku ada terus ya di rumah dan sebagainya. Teman-teman, satu hal, jangan takut, jangan khawatir. Selama Yesus itu tinggal dalam hidupmu, badai boleh goyang, digoncang demikian rupa. Selama Yesus ada di perahu hidupmu, percayalah engkau dan saya akan baik-baik saja. Amin. Mau di apa badai di luar boleh mengamuk. Tapi selama Yesusnya masih tinggal dalam hidup kita, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kadang Tuhan tidak menghentikan pergumulanmu, tetapi Dia menghentikan rasa takutmu. Supaya kamu tahu bahwa Dia berkata hari ini juga, I'm here. Seringkali kita berdoa sama Tuhan, Tuhan angkat dong pergumulanku. Ya, Tuhan angkat dong masalahku. Dan ternyata masalah pergumulannya tetap di situ. Tapi yang Tuhan lakukan apa? Yang Tuhan lakukan adalah Dia menghentikan rasa khawatirmu. Dia hentikan rasa takutmu. Ketika engkau tahu bahwa Dia tetap menggenggam tanganmu. Memang Dia tahu, apakah Dia tahu kamu takut? Dia tahu kamu takut. Itu mengapa Dia berkata, I'm here, aku di sini. Aku genggam tanganmu. Engkau berjalan bersamaku. Dan kalau aku berjalan bersamamu, semua akan baik-baik saja. Dan hadirnya, kehadiran Tuhan seringkali adalah jawaban yang kamu butuhkan. Sebelum jawaban yang kau minta. Seringkali ketika kita berdoa adalah kita langsung to the point minta, Tuhan masalahnya selesai. Tapi tahu nggak, kita lupa satu hal yang paling penting. Kita lupa minta pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Paulus berkata bagus, saya diberkati sekali dengan statementnya dia. Bagi Paulus yang paling terpenting dan berharga di dalam dunia ini bukanlah materi, kekayaan, jabatan atau promosi, apapun itu. Bagi Paulus dalam kehidupannya yang terpenting dan berharga dalam dunia ini adalah pengenalan pribadi tentang Yesus Kristus Tuhan. Dan dia berkata bahwa bahkan dia menganggap bahwa semuanya adalah sampah ketika dia mendapatkan Kristus. Pastor, penting ya kenal Tuhan. Oh teman-teman tahu nggak, kalau kamu kenal pribadi Tuhan, aku nggak percaya hidupmu gitu-gitu aja. Aku percaya hidupmu pasti luar biasa. Hidupmu pasti berdampak. Nggak cuma di gereja, tapi dimanapun kamu berada, kamu jadi berkat di sana. Kok bisa pastor? Karena engkau kenal Yesusmu. Apapun yang kau kerjakan dan kau lakukan, ketika engkau kenal Tuhan, contohnya apa? Kalau engkau kenal Dia sebagai El Shaddai, Dia Tuhan yang menyediakan keperluanmu, kebutuhanmu. Apa yang perlu kau khawatirkan, apa yang perlu kau takutkan? Pasti Dia tolong gak? Dia tolong, pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Seringkali kita yang gak sabar sih. Seringkali kita mau, orang Semarang bilang sadet sanyet ya. Langsung dijawab, no, Tuhan gak main begitu. In His time. Di dalam waktunya Tuhan. Mungkin hari engkau sedang mengalami kekurangan. One day engkau kenal Dia sebagai Jehovah Jireh. Dia Tuhan yang berkatimu berlimpah-limpah. Engkau akan kenal pribadinya. Di situ engkau lihat hidupmu berbeda. Yesus tidak selalu mengubah situasi. Ketika engkau berdoa, seringkali situasinya tetap sama, belum berubah. Tapi yang berubah adalah atmosfer hatimu sebetulnya.
kondisi hatimu yang tadinya khawatir, ketakutan, cemas, anxiety dan sebagainya itu. Ketika kau rasakan hadirat Tuhan, kau merasakan kehadirannya. Ingat, di dalam kasih tidak ada yang namanya ketakutan. Di dalam kasih tidak ada anxiety. Di dalam kasih tidak ada hal-hal yang sifatnya negatif, nggak ada teman-teman. Ketika dia hadir, anxiety-mu menyingkir. Ketika dia hadir, depresimu menyingkir. Ketika dia hadir, rasa frustasimu, gagalmu tiba-tiba gone, hilang. Dan sebagai closing saya, Natal adalah undangan untuk hadir. Yesus berkata pada dunia, I'm here for you. Dan karena itu kita dipanggil untuk berkata pada dunia, aku di sini untuk membawa harapan. Teman-teman tahu nggak, di luar sana, ini yang DM saya cukup banyak teman-teman, saya buka ya. Yang depresi, yang mau bunuh diri, banyak. Yang sudah menyakiti dirinya sendiri juga banyak. Saya melayani orang-orang seperti itu. Anak muda, rata-rata semua anak muda. Mereka putus asa. Dan teman-teman tahu nggak? Malam ini Tuhan juga manggil kamu. Untuk membawa harapan, pengharapan. Bahwa ada di dalam Yesus ada pengharapan. Banyak di sana itu yang pengen mengakhiri hidupnya. Padahal belum selesai. Saya berdoa teman-teman. Engkau punya hati memperhatikan kanan kirimu kalau di sekolah, di kampus. Jangan jadi anak muda yang cuek, masa bodoh. Hanya berpikir hanya untuk dirinya sendiri. Hei, perhatikan kiri kananmu. Depan belakangmu. Jangan-jangan ini sudah putus asa dan butuh pengharapan. Dan di sanalah engkau dipanggil Tuhan untuk membawa pengharapan itu pada mereka. Dan Tuhan untuk memanggilmu juga. Untuk mendengar yang terluka. Saya tahu makin banyak anak muda yang hatinya terluka. Entah karena orang tua dan lain sebagainya. Banyak anak muda yang gak perlu judging, gak butuh dihakimi, gak butuh dinilai. Mereka yang butuh didengarkan. Pertanyaannya, mau gak teman-teman mendengar suara mereka yang sedang terluka? Karena Tuhan manggil kita untuk itu. Karena Yesus juga melakukan itu untuk kita. Dan juga yang terakhir, kita dipanggil untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi yang lain. Dan sekali lagi Natal bukan hanya perayaan, tapi Natal juga adalah misi. Jadi hadirlah untuk seseorang seperti Tuhan hadir untukmu. Amin. Hadirlah. Tahu gak kenapa saya mau hadir di titik kritisnya orang? Karena saya punya pengalaman. Ada seseorang yang mau hadir di titik krisis saya. Ketika saya tidak berdaya dan gak bisa apa-apa lagi. Dan dia berdiri, berjalan sama-sama, mendampingi sehingga saya bisa bangkit lagi. Karena saya pernah merasakan itu. Sehingga hari ini saya mau berkata, saya juga mau hadir di titik krisisnya orang. Dan hari ini juga Tuhan panggil kamu. Bukan sebagai pendengar, tapi juga seseorang yang mau hadir untuk orang lain. Jadi hari ini come home to his presence. Datanglah dalam hadiratnya. Mungkin kamu merasa jauh, mungkin kamu merasa gak layak. Mungkin kamu berkata aku gak tahu jalan pulang. Tapi dengar ini. Kamu gak perlu menemukan jalan pulang. Karena salib adalah jalan untuk kita pulang kepada Bapa. Amin. Bagian kita cuma satu. Apa itu? Datang ke Tuhan, come home. Karena Tuhan mau berkata, I'm here with you. Aku di sini buat kamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Hamba sudah menyampaikan pesan Tuhan. Dan sekarang Tuhan, mari jamah hati kami. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah
masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Yes, come on. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Teman-teman boleh tundukkan kepalamu, pejamkan matamu. Saya percaya Natal bukan hanya sekedar kita merayakan tahun sekali, tapi Natal itu berbicara tentang Yesus yang lahir di hidupmu, Yesus yang lahir di hatimu. Mungkin hari ini ada teman-teman yang sedang mengalami struggle yang berat. Yuk tundukkan kepala, tidak toleh kanan kirimu, fokus ke Tuhan. Karena saya percaya ini undangan Tuhan buat kamu. Ingat Natal bicara soal undangan, invitation, undangan dari Tuhan. Kalau kau merasa bahwa pastor tadi pesan yang disampaikan itu mencerminkan aku yang sedang ngalamin, aku lagi struggle, aku lagi masalah, aku juga depresi sebetulnya tapi gak ada orang tahu, aku juga ngalamin anxiety, aku ngalamin kecemasan yang orang gak ngerti aku tuh punya kayak gitu, aku punya gangguan kesehatan mental. Kalau ada di sini, engkau gak perlu maju. Saya percaya kuasa Roh Kudus sanggup menjamahmu di tempat dimanapun kau ada. Kalau ada orangnya, sebelum saya selesai, saya ingin mendoakan kamu. Saya nggak tahu bisa kapan lagi bertemu dengan kalian. Tapi saya malam ini ingin berdoa buat kamu. Engkau yang merasa seperti itu. Di hitungan yang ketiga, engkau boleh taruh tanganmu di dada. Siap ya? 1, 2, 3. Wow. Wow. Banyak.
Listen to me, Tuhan mau ngomong hari ini sama kamu. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia mau ngomong sama kamu. Hey, I'm here. Aku di sini. Aku di sini. Aku bukan Tuhan yang jauh. Aku Tuhan yang dengerin ketika kamu doa. Aku mengerti bahasa tetesan air matamu. Ketika engkau di kamar, engkau berdoa. Gak ada orang tahu bahwa engkau sedang nangis. Hatimu terluka, hatimu pahit. Dia yang berkata, "Ini aku rasakan itu, aku tahu. I'm here with you. Aku di sini buat engkau. Engkau dicintai. Engkau dikasihi. Kalau engkau ditolak dunia, Yesus menerimamu apa adanya. Dia mengasihimu. Dia cinta sama kamu. Dia cinta sama kamu. Tuhan, aku berdoa sekarang untuk teman-teman yang menertaman di dada sekarang. Aku berdoa jamaah Tuhan satu-satu. Kau tahu Tuhan terlalu banyak hamba tidak bisa menyentuh mereka. Tapi aku percaya kuasa Roh Kudus mengalir sore hari ini. Menjamah teman-teman. Dimanapun mereka hidup, peluk sekarang Tuhan. Ada beberapa mereka yang sedang down. Lagi terluka hatinya. Tuhan, aku berdoa biar hadirat Tuhan memeluk mereka sore ini juga. Biar mereka tahu bahwa ada Tuhan yang hadir. Bukan Tuhan yang di awang-awang mereka, di alam bawah sadar mereka. Tapi Tuhan yang nyata di sini. Hadirlah Tuhan, peluk mereka sekarang. Dalam nama Yesus, jamah Tuhan. Jamah. Tuhan balut hatimu, Tuhan balut lukamu. Pemulihan sedang terjadi. Dia Tuhan yang menemukanmu. Wow. Terima kasih Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu tak
akan mengubah hidup kami. Tidak ada orang yang keluar di tempat ini dengan kondisi hidup yang sama. Orang yang keluar di tempat ini dipulihkan, diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan yang percaya katakan amin. Saat ini saya mengundang kita semua untuk dapat bangkit berdiri. Dan di kesempatan kali ini, malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk dapat membuka HP kita dan menyalakan lampu flash yang ada di HP kita saat ini. Karena setiap lampu yang kita nyalakan itu akan menerangi setiap kegelapan yang ada. Dan itu melambangkan Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dunia ini sebagai terang dan menerangi setiap kegelapan dan dosa yang ada. So tender in mine, sleep and heavenly peace, sleep and heavenly peace.
Kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Kalau kami semua anak-anak-Mu, anak-anak youth di GBI BSB bersama Tin ya Tuhan, boleh merayakan Natal. Engkau Allah yang menjadikan kami terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini ya Tuhan. Engkau Allah yang membuat kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Dimanapun Engkau percayakan kami Tuhan, kami terus menjadi terang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau terus bekerja membentuk hati kami. Engkau terus bekerja membuat kami ya Tuhan Yesus terus bercahaya ya Tuhan. Engkau Allah yang terus memberkati pelayanan you di tempat ini. Engkau Allah yang terus memberkati pelayanan Tin di tempat ini. Engkau akan kirim banyak jiwa-jiwa. Engkau akan kirim banyak anak muda ya Tuhan Yesus. Yang rindu datang menyembah Engkau, mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati gereja di tempat kami beribadah ini ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapak Gembala kami. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, yang membantu dalam pelayanan. Engkau yang memberkati ya Tuhan Yesus, semua divisi yang ada ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang memberkati lingkungan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini dan kami mau serahkan sepenuhnya ke tangan-Mu. Biarlah hidup kami terus bercahaya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan. Silakan duduk. Oke, sekali lagi saya mau sapa shalom teman-teman. Semuanya diberkati malam hari ini, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya tinggi. Sekali lagi berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Oke, sebelum kita akan menyampaikan beberapa pengumuman, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan sama-sama memberikan persembahan. Dan mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Tuhan Yesus sudah hadir bagi setiap kami. Tuhan Yesus sudah lahir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang sudah terlebih dahulu memilih setiap kami. Dan kami semua berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan sama-sama memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati juga setiap tangan-tangan yang mengelola, sehingga semuanya bisa menjadi alat kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Dan kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, malam hari ini beberapa pengumuman untuk ibadah teens. Untuk besok hari Minggu tetap ada ibadah buat anak-anak teens. Kita bisa datang di ibadah teens besok bersama dengan Ibu Ina, dan juga buat teman-teman semuanya yang sudah dibaptis akan dilayani juga di dalam ibadah perjamuan kudus. Oke, dari Youth mungkin ada? Oke, kalau dari Youth sendiri kita mau sesuatu yang berbeda Ci. Jadi kita mau movie time. Siapa yang siap nuntasin Home Alone sama-sama dari 1 sampai 5? Enggak ya, kita akan milih film yang seru lah ya, kita nonton bareng-bareng. Jadi buat teman-teman Youth tetap harus hadir minggu depan, di Sabtu depan. Kita akan sama-sama nonton film. Filmnya apa ya, nanti kita
cari dulu ya. Oke. Sama besok teman-teman diharapkan juga harus hadir di ibadah raya. Karena ibadah hari ini adalah ibadah Natal komunitas. Jadi teman-teman wajib hadir di ibadah raya besok minggu. Di jam 6:30, jam 9 dan jam 4:30 sore. Oke, dan apakah ada hari ini kita mau menyapa apakah ada teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Coba Mungkin baru angkat pertama tangan. kali datang di gereja ini atau bergabung di dalam komunitas youth. Apakah ada? Boleh angkat tangannya? Jangan malu-malu ada dong. satu, Kak. Ada mana? Di Ada mana, satu. Kak? Oke, ada lagi sebelah Ada sini? lagi yang belakang. Oke. Kasih tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, Kak Bella, hari ini seperti tadi teman-teman datang ke tempat ini sudah nulis namanya semua. Betul. Nah, hari ini kita seperti janji kita tadi di awal, kita akan membagikan door prize buat teman-teman semuanya. Jadi pastikan nama kalian sudah ada di sini ya. Ada yang belum menulis namanya? Ada yang belum nulis nama? Sudah ya, sudah nulis namanya semua ya. Oke, sekarang kita punya berapa hadiah Kak Bella? Kita cuman ada 5. Oh, ada 5. Iya, Oke. kita ada 5. Jadi dari 5.000 peserta yang ada di sini. Haleluya. Haleluya. 5.000 peserta yang ada di sini, cuman ada 5 yang beruntung. Dan nasib kalian akan ditentukan di kertas warna-warni ini. Dan tangan yang ngambil. Dan tangan yang ngambil, betul. Maka dari itu, daripada kita salah ngambil ya Kak, betul. aku mau minta tolong ke tangan-tangan yang lebih kira-kira ya membawa berkat lah ya gitu ya. Yang biasa memberkati banyak orang Oh, gitu yes. ya. Oke. Aku Boleh? yang pertama mau minta tolong ke Bapak Yosef, boleh? Oke. Pak Yosef. Lalu, Om Yosef dulu. Ya, oke deh. Oke. Nanti yang Sini, Om. namanya keluar bisa langsung berdiri dan datang maju ke depan ya, teman-teman. Betul. Ini mau Boleh langsung ambil? 5-5-nya? Satu. Yes. Bawa Om, bawa. Nanti yang bawa gak dapat. Iya. Kita kayak arisan ya. Oke. Om Yosef boleh bantu bacain sekalian gak? Dalam nama Tuhan Yesus dulu ya. Kenia Febriano Kalusta. Ada? Kania? Oke, silakan maju ke depan. Oke. Terima kasih Pak Yosef. Boleh diserahkan sekalian Pak hadiahnya? Iya. Nih kameramennya mana ya? Maju ke tengah Kak. Oke, maju ke tengah. Kita foto dulu. Yang cantik senyum 1, 2, 3. Gaya bebas 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kamela, kira-kira siapa lagi? Pak Koni. Pak Koni, deh, oke. sekalian. Biasa memberkati Yang- banyak orang ya iya. tangannya. Oke, Pak Koni silakan naik ke atas kalian Om. Yang bawah-bawah Om. Oke, saya suka warna pink. Saya juga suka warna pink. Siapa tahu nama saya yang keluar ya. Tadi yang nulis warna pink, kertas warna pink. Oke, nempel ya. Ya, yang beruntung adalah namanya depannya G. Ya. Gabriel. Bukan Gali ya, Grace Maria. Grace Maria. Apakah ada? Ada, Grace Mana? Maria ada. Oke. Silakan maju ke tengah. Oke, ini cewek-cewek dari tadi yang dapat, yang cowok kapan ya? Yang cowok tadi nulisnya kurang ini sih, kurang berdoa dulu. Oke, difoto dulu ya. 1, 2, 3. Senyum yang cantik sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, Om. Oke, siapa lagi Kak Bella? Selanjutnya siapa lagi ya? Kira-kira kalau minta tolong pembicara hari ini boleh nggak Oh, ya? ya boleh sekali. Oh, boleh, oke. Oke, Minta Pastor, tolong silakan. Pastor. Oke, ini harusnya yang paling gong ya dapatnya. Semoga yang cowok ya, Pastor. Oke, yang suka warna biru. Wah, nasib kalian tergantung dengan pembicara atau siapa yang ngambil suka warna apa. Betul. Oke. Deng dereng dereng. Berdoa dulu yang warna biru. Cowok nih. Wah.
Atas nama Yotam Satrio Larang Sandi Tias. Wah, namanya panjang sekali. Yotan Satrio Lana. Yotam. Oke, Yota. Akhirnya cowoknya keluar juga. Puji Tuhan. Selamat, yuk difoto dulu. Oke, 1, 2, 3, gaya bebas, 1, 2, 3. Oke, imut sekali. Terima kasih, Pastor. Masih ada Oke, berapa, Kak? Masih ada 2. Masih ada 2. Kira-kira siapa lagi? Masih mau? Atau kita bawa pulang aja? Masih mau nggak? Tapi kalian tuh dari tadi wajahnya kok jembetut semuanya. Kasih senyum kanan kirinya dulu. Nah gitu dong. Oke lanjut Kak Bella. Kasih Kira-kira siapa mau lagi? siapa lagi ya? Ibu boleh minta tolong? Biar sepasang sekalian. Kira-kira yang dapat ini siapa ya? Suka warna apa? Bebas, oke. Berarti bebas ya, jadi semuanya masih punya kesempatan. Oke. Iya lengket, ulangin lagi, oke. Yes, dapat 1. Dapat yang warna kuning. Yang di belakang itu kayaknya paling menunggu. Mereka udah siap sedia untuk lari ke depan ya. Atas nama Stefani Anabil Setiawan. Stefani. Oh Abel. Oke, cewek lagi. Boleh foto? Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bu. Oke, the last. Terakhir, yang tua tinggal 1, Om Sulis. Ya, Boleh, Om silakan Sulis. Om. Yang tua tinggal 1. Silakan Om Tinggal Sulis. 1. Oke, boleh Om. Blue. Yang menulis di kertas warna biru siap-siap. Siapakah? Pas. Immanuel Darren Surya Wardana. Oh Deva. Luar biasa loh. Ini idolanya. Idolanya Teens, betul. Oh. Tepuk tangannya dulu dong. Maskotnya Teens GBIBSB. Ya, maskotnya Teens GBIBSB. Jadi kalau mau kenalan bisa datang di ibadah Teens besok hari Minggu. Tugas ya, Ci? Enggak. Oh, enggak. Oke, yuk kasih tepuk tangan buat kita semua teman-teman. Dan kita mau akhiri ibadah kita malam hari ini. Yuk sebelum kita akhiri dengan pujian, dengan sukacita, boleh sama-sama kita bangkit berdiri? Yuk. Dan meskipun ini belum tanggal 25 Desember, tapi kita mau kasih salam dulu kanan, kiri, depan, belakangnya. Katakan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. 10 orang ya. Oke, udah 10 orang. Oke, siapa yang terberkati hari ini boleh angkat tangannya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau pulang dengan penuh sukacita. Kita mau pulang menyalakan api kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama clap your hands in the air. Come on. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. We enjoy over everything. You are sitting in our praise.
Haleluya, semua sudah diberkati Tuhan. Angkat tangannya tinggi-tinggi, sekalian berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Albertus Saputra yang sudah memberkati kita hari ini. Dan kita tahu kita anak-anak muda yang luar biasa. Kita tidak boleh menyerah karena kita tahu He is here. Tuhan Yesus ada di sini mendampingi kita selalu. Mari kita angkat tangan tinggi-tinggi, kita terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur hari ini atas kebaikan-Mu. Kami boleh bersyukur Engkau sudah memberkati setiap kami. Kami percaya Natal ini kami boleh tahu Tuhan, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di samping kami, Engkau mendampingi kami Tuhan. Di tengah-tengah apapun pergumulan dan masalah yang ada Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus beserta dengan kami. Dan kami percaya itu, kami bawa iman kami. Dan kami mau teriakan, Tuhan Yesus bersama dengan kami anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih memberkati kami yang hari ini masih sekolah. Memberkati kami yang kuliah, memberkati apapun pekerjaan dan kegiatan kami. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah apapun juga Tuhan mengirim kami ke dunia. Untuk mendampingi kami Tuhan. Untuk yang boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Buat teman-teman kami, buat orang-orang sekitar kami, buat orang tua kami. Dan kami percaya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu Tuhan, kami mengangkat tangan tinggi-tinggi kami Tuhan. Kami mau terima berkat dari yang datang daripada Tuhan. Karena kami tahu semuanya datang daripada Engkau Tuhan. Semuanya berasal dari Engkau. Dan segala pujian pengagungan kami boleh persembahkan kepada Engkau. Mari arahkan wajahmu kepada Dia. Mari angkat tangan tinggi-tinggi kepada Dia, menghadap Dia. Oleh karena itu mari kita terima berkat yang datang daripada Allah Bapa. Kasih dan cinta dan sayang yang daripada Tuhan Yesus. Dan persekutuan dari Roh Kudus akan terus menyertai kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha. Sampai Tuhan sendiri yang akan datang kali yang kedua. Untuk mengangkat kita semua. Sehingga semua anak muda di tempat ini akan terangkat ke surga. Dan akan menikmati hadirat Allah. Tinggal bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Mari ya semua yang sudah berkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Merry Christmas.